kita akan lihat firman Tuhan hari ini terambil Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan baca, saudara kasih, di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Yang berbahagia mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kasih, hari raya Pentakosta sebelum menjadi hari raya pencurahan Roh Kudus adalah satu perayaan panen raya yang disebut Sabat. Saudara kasih, ini adalah satu perayaan yang biasa dirayakan setiap tahun oleh bangsa Yahudi. Mereka mempersembahkan korban syukur, mereka mempersembahkan korban bakaran, korban syukur kepada Allah. Sehingga dari penjuru dunia datang untuk mempersembahkan korban hasil panen raya. Hari Pentakosta, saudara, menjadi satu hari momen yang penting perjalanan Kristus dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan pencurahan Roh Kudus sampai kedatangannya yang kedua adalah satu rangkaian yang tak dapat terpisahkan. Bagaimana perjalanan Kristus sampai nanti datang menjemput setiap kita. Hari Raya Pentakosta diperingati sebagai satu hari Pentakosta, yaitu bagaimana waktu lalu 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan mendengar perintah Allah, perintah Yesus. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Yesus berkata, jangan engkau tinggalkan Yerusalem. Aku akan memberi kuasa kepadamu kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara kasih, ini menjadi perintah Allah. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Allah memerintahkan umat Tuhan 500 orang saat itu yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk mereka bersekutu menantikan janji Allah, yaitu Roh Kudus. Yang kita peringati pada hari ke-50 setelah kematian Kristus. Di mana dari 500 orang saat itu, hanya 120 orang yang ada di loteng Yerusalem. 380 orang mereka tidak bersekutu bersama-sama. Artinya apa, saudara? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya apa, saudara? Bahwa 380 orang tidak bersama-sama di loteng Yerusalem, dan mereka tidak menikmati satu pencurahan, satu kepenuhan akan Roh Kudus. Dan dari situlah mulai terus menerus setiap waktu pencurahan Roh
Roh Kudus terus terjadi, pertobatan terjadi dalam pelayanan-pelayanan rasul-rasul, saudara kekasih, sampai hari ini Roh Kudus tetap bekerja bagi orang percaya. Amin. Apa yang terjadi saat Yesus naik ke surga dan memerintahkan murid-murid menantikan hadirat Roh Kudus? Yang pertama, di ayat ini saudara, pasal 2 ayat 1, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, mengapa perlu berkumpul di satu tempat sesuai perintah Kristus? Supaya bersama-sama umat Tuhan datang menyembah, memuliakan Allah. Keluarga bersekutu satu tempat di rumah doa kita, beribadah bersama-sama. Jemaat Tuhan beribadah di satu tempat di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, yang kembali akan kita lakukan setelah mendapatkan izin atau ditetapkannya boleh beribadah di gereja masing-masing. Kita akan ibadah bersekutu di rumah Tuhan. Mengapa perlu bersama-sama menantikan hadirat Tuhan, mengundang hadirat Allah? Ini membuktikan ibadah perlu, ibadah harus. Alkitab berkata ibadah mengandung janji. Baik hidup hari ini maupun hidup akan datang. Kapan hidup akan datang? Setelah kita mati naik ke surga, benar. Tetapi bukan hanya itu hidup akan datang. Setelah kita mati masuk surga, ada hidup akan datang. Siapa itu? Generasi kita, anak cucu kita masih menjalani kehidupan sampai Tuhan datang. Artinya bahwa persekutuan itu perlu. Ibadah itu perlu. Bahkan kita berkata, jangan meninggalkan jam-jam ibadah seperti yang dilakukan kebiasaan orang. Jangan banyak nanti umat Tuhan setelah lewat pandemik COVID-19 ini, selama ini saya ibadah online sama saja, selama ini saya ibadah di rumah sama saja. Beda. Kita ibadah online, ibadah di rumah karena memang situasi yang harus kita lakukan untuk pencegahan virus yang ada. Tetapi setelah nanti pemerintah bisa mengatasi, Tuhan sudah memulihkan, kita harus beribadah kembali bersama-sama. Murid-murid menantikan Roh Kudus bersama-sama. Di sana ada kesehatian, di sana ada kesepakatan, di sana ada satu hati, satu roh, satu kerinduan bersama-sama untuk menantikan hadirat Allah, untuk menantikan Roh Kudus. Ini sangat penting. Hati yang sungguh rindu, hati yang sungguh haus, hati yang sungguh mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkumpul, orang percaya berkumpul di satu tempat. Saat ini kita berbeda, tempat berbeda-beda. Saya berkumpul di rumah Tuhan, saudara di rumah doa saudara masing-masing. Tetapi satu hal, saat ini pun kita sedang berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Menantikan hadirat Allah dan Allah menghargainya dan Allah akan melawat setiap kita. Berkumpul. Ada satu hati, satu pujian, satu penyembahan, satu kesepakatan mengundang hadirat Allah dan Dia akan melawat umatnya. Yang kedua, apa yang terjadi setelah mereka berkumpul bersama-sama? Ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turun dari langit satu bunyi seperti angin keras memenuhi seluruh umat di mana mereka
Saudara, setelah mereka memuji, memuliakan Tuhan, setelah mereka sepakat mengagungkan Allah, setelah mereka sepakat menaikkan pujian, menyembah Tuhan, menantikan hadirat Allah, Allah datang lewat lawatannya. Saudara, ini membuktikan 2-3 orang sepakat. 2 atau 3 orang atau lebih sepakat datang menyembah Tuhan, Allah akan hadir dengan hadiratnya. Maka kita berkata, di mana namaku disebut, di mana aku ditinggikan, maka Tuhan akan mengirim banyak datang ke tempat itu. Allah hadir dalam pertemuan 120 orang itu. Allah hadir dalam pertemuan kesepakatan hati itu. Allah hadir untuk menemui umat Tuhan yang sedang berseru kepada Tuhan. Allah hadir di mana Bapak Ibu berada saat ini. Allah hadir di mana saudara dan saya ada saat ini. Dia akan melawat kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan melepaskan kita. Dia akan menghibur, menolong, menyertai, mengurapi, memberkati setiap kita. Karena dia Allah. Dia ada setiap kita. Dia ada bagi setiap umat Tuhan. Dan kehadirannya pasti mengubahkan sesuatu. Kehadirannya pasti melakukan sesuatu. Allah tidak hanya hadir seperti ini, saudara. Al-Ayat ini berkata, ada lidah-lidah api bertebaran. Tetapi hinggap bagi mereka. Memenuhi semua area itu. Memenuhi rumah itu di mana mereka duduk. Karena itu saudara, dalam suatu ibadah, hadirat Allah itu pasti memenuhi seluruh rumah Tuhan itu. Dalam area ibadah di mana saudara sedang memuji menyembah Tuhan di rumah kita, hadirat Allah memenuhi seluruh rumah itu. Dan pada saat hadirat Allah, setelah memenuhi rumah Tuhan, saudara, dia bukan hanya ada di sekitar area itu, tetapi dia memenuhi semua orang yang ada di tempat itu. Bagian ketiga, ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara, lidah-lidah api, Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan api, Roh Kudus dilambangkan angin, dilambangkan dengan air kehidupan. Orang yang dilawat Roh Kudus merasakan sesuatu jamahan, merasakan sesuatu, ada aliran yang hadir, getaran, hembusan angin. Ya, Roh Kudus bisa dinikmati kehadirannya. Roh Kudus bisa dirasakan urapannya. Dia hadir memenuhi semua umat Tuhan hingga pada mereka masing-masing. Dan ini adalah satu kekuatan Allah. Ini adalah satu pribadi Allah yang diberikan bagi setiap orang percaya untuk diperlengkapi dengan kuasa, untuk diperlengkapi dengan dunamos, kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, baik hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita yang mengaku Kristus adalah Tuhan, kita harus diperlengkapi dunamos itu dengan kuasa Roh Kudus itu.
Sehingga dengan kuasa itu ada satu kekuatan Allah. Ada sesuatu manifestasi Allah dalam hidup kita. Sehingga bukan kekuatan kita lagi pada saat kita melayani. Bukan kekuatan kita lagi pada saat kita mendoakan. Bukan kekuatan kita lagi pada saat kita melayani pelepasan dan sebagainya. Tapi ada kuasa Roh Kudus. Ada otoritas Roh Kudus yang diberikan bagi saudara dan saya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sebab kamu telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam bahasa aslinya bukan hanya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi masih ada selanjutnya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan rohmu. Karena Allah yang memiliki engkau. Allah yang memiliki kita. Punya kita lah Allah. Punya Allah lah kita. Terbalik saudara. Punya Allah lah kita. Sehingga dengan otoritas kekuatan itu, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, 1 Korintus, Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, sebab di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu mendengar Injil yang disampaikan, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus sudah ada bagi kita. Lalu apa yang kita kerjakan di 10 malam hari pencurahan Roh Kudus? Yaitu pembaruan, pengurapan, pemenuhan. Terus kita minta hadirat Roh Kudus terus. Untuk terus tinggal lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah kendor, tetapi menyala-nyala. Bagaimana roh ini menyala-nyala? Ada Roh Kudus yang membakar kita. Ada Roh Kudus yang menggairahkan kita. Ada Roh Kudus yang membuat kita semangat dalam melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tanpa Roh Kudus tidak ada kemampuan kita. Apapun kepintaran intelektual kita, tanpa Roh Kudus bekerja, tidak akan ada satupun pertobatan. Tetapi mungkin kita sederhana, tidak kuliah, tidak sekolah, tapi kata-kata sederhana yang kita sampaikan, tetapi diurap oleh Roh Kudus, orang bertobat. Kalau kita butuh itu. Kita butuh terus pengurapan Roh Kudus. Kita butuh terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita terus penuh mendapatkan impartasi Roh Kudus setiap saat. Sehingga kemanapun kita berada, dimanapun kita melayani, ada dampak, ada kuasa di dalamnya. Sehingga kita memperingati setiap tahunnya untuk kembali menikmati hadirat Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam kita. Tetapi pengurapannya kita butuhkan setiap saat. Kepenuhannya kita setiap tahap. Impartasinya kita butuhkan setiap saat. Untuk kita lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Untuk kita lebih lagi menikmati hadirat Allah. Sehingga ada perbedaan orang yang melayani dengan kuasa Tuhan. Dengan orang yang hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Karena Roh Kudus yang mengubahkan, Roh Kudus yang menginsapkan, Roh Kudus yang membebaskan, Roh Kudus yang menyembuhkan, menyertai kita dalam setiap pelayanan. Karena Roh Kudus memperlengkapi kita dengan
9 karunia-karunia roh. Karena itu kita hidup dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus ada mutlak dalam setiap kehidupan kita. Ini harus ada bagi setiap orang percaya. Maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia. Berapa yang percayakan bagi setiap kita? Karunia hikmat, pengetahuan, mujizat, kesembuhan, iman, membedakan roh, menafsirkan roh, berasa lidah, dan bernubuat. Apapun dari karunia ini diberikan bagi setiap kita. Lakukan, pegang karunia itu, selamatkan jiwa bagi Tuhan. Pakai bagi kemuliaan Allah. Pakai bagi kebesaran Tuhan. Beritakan Injil. Membebaskan yang terbelenggu. Memulihkan yang terluka. Mencelikan mata yang buta. Itu akan diberikan bagi setiap kita. Karena Roh Kudus yang sama itu mengurapi setiap orang percaya. Kita tinggal melangkah. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Maka semua akan dikerjakan bagi setiap kita. Saya akan simpulkan firman Tuhan. Kita akan lebih banyak untuk berdoa. Singer pemain musik maju ke depan. Pentakosta. Ada satu hari yang ditetapkan. Memperingati pencurahan Roh Kudus. Memperingati satu peristiwa besar dalam gereja. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Kepenuhan akan Roh Kudus. Impartasi kuasa Roh Kudus. Yang mengurapi murid-murid Tuhan. Rasul-rasul Allah. Dari peristiwa di loteng Yerusalem. Sampai saat ini. Peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa lawatan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus. Tetap ada sampai saat ini. Dan kita butuhkan itu. Untuk menyertai kita dalam pelayanan kita. Karena itu mari. Terus kita bersekutu. Sehati. Meminta urapan kita. Bagai lidah-lidah api. Kuasa itu akan diberikan. Roh Kudus. Hinggap bagi setiap mereka. Dan dia mengurapi. Memenuhi mereka. Menyertai mereka. Dan itu pun akan mengurapi kita, memenuhi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Mari bawa hati saudara untuk kita merindukan